kemarin waktu ngevlog itu bilang kalau kita itu dimarah, dimaki, dibully, terima aja, kemudian bertasbih. Karena memang mungkin yang itulah Allah memberikan rizki kepada kita itu melalui jalan itu. Kenapa? Gitu loh. Kenapa istilahnya? Karena memang umpamanya kalau bersedekah belum disapanya. Kalau mau bersedekah malu. Karena apa? Lu bersedekah malu ya bersedekah sedikit, tapi malunya kenapa? Diontang-anting itu siapa? Disuruh ke sana kemari yang belum tetap itu kan mau bersedekah pun nggak bisa seperti teman-teman yang eksis. Maksud saya seperti itu. Sehingga titiknya kalau memang dimarah, nah itu jalan rezeki kalau saya. Makanya bertasbih lah. Nah ini bisa aja Mas Ahmad waktu itu ya memang mau apa, mukul yang enggak, marah sekali enggak, jengkel iyalah, namanya orang kan jengkel tetap punya ya. Tapi kalau pada saat Mas Ahmad kecil itu ya belum paham, jengkel, tapi tidak dalam bentuk marah yang menggebu kuat sekali. Nah mungkin dari situ, mungkin juga dari ibadah-ibadah yang dilakukan yang alhamdulillah seumurnya, tapi tidak dalam bentuk marah yang menggebu kuat sekali. Nah mungkin dari situ, mungkin juga dari ibadah-ibadah yang dilakukan yang alhamdulillah seumurnya Mas Ahmad ini bisa istiqomah lah dengan ibadah yang dilakukan. Ini mungkin menurut saya ya, karena tidak pasti semua Allah itu mau memberikan kabulnya doa lewat mana itu memang kita tidak akan pernah tahu. Jadi kemungkinan inilah maksud saya adalah kalau itu mengenai orang muslim, jalankan yang seperti itu. Kalau tiba-tiba dimaki orang, terima dengan lapang dada, maksud saya gitu. Kalau masih bisa sholat, sholatlah. Kalau masih bisa baca Quran, bacalah. Kalau masih bisa menyimpan keburukan saudaranya, simpanlah. Kalau masih punya kekuatan untuk tidak menceritakan keburukan yang tidak dilakukan oleh saudaranya, simpanlah, jangan cerita. Nah, itu kan sebenarnya jalan-jalan Allah yang nanti Allah itu akan memberikannya. Salah satunya bisa. Karena selama ini, ayo kita mulai berpikir, apakah ada seseorang seperti Mas Ahmad ini bisa berubah? Di dunia, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Jakarta aja. Ini salah satu. Padahal beberapa kali memang alhamdulillah beberapa orang yang kasusnya seperti Mas Ahmad yang ketemu sama saya, alhamdulillah diberi kenormalan sama Allah Ta'ala. Memang ini Mas Ahmad yang keberapa saya lupa. Ya, diberi kenormalan. Nah ini kalau kita itu mau dakwah, cari solusi. Jangan mau menghujat, jangan menghujat aja. Kalau menghujat, bebek aja bisa menghujat. Janganlah. Kita seorang muslim diberi oleh Allah Ta'ala otak berpikir. Katanya hebat, berpikirlah kan gitu. Nah, bisa aja orang-orang muslim-muslim yang lain itu mirip loh seperti Mas Ahmad. Siapa umpama orang yang dia kan di sekolahnya dulu itu kan laki-laki ketemu laki-laki, jadi kalau atas asrama laki gitu. Jadi bisa itu sahabat itu muncul karena memang dia mencoba untuk tidak dengan perempuan, sahabat itu muncul. Nah, bisa aja itu beredar di kalangan kita loh Mas Kiki. Beredar di kalangan kita dengan berpeci atau berpeci haji atau saya nggak tahu juga ya. Itu tidak hanya sejak kecil loh. Kenapa? Tidak hanya sejak kecil. Iya, itu lingkungan sama nafsu bisa. Kalau dia itu di asrama melihat itu kok mulus ya kali. Itu kali yang namanya orang kan begitu ya. Nah, akhirnya kan sini dek. Pada waktu itu dia nggak boleh itu sahabat. Kemudian masuklah jin. Kalau dia lihatnya laki-laki, masuklah jin. Yang masuk itu jin laki tapi wajahnya perempuan. Beda ya. Iya. Ya nggak bencang ya gimana ya. Gitulah ya kayaknya ya. Jadi masuk cek ke otak, nyusun ke mata dulu, ke otak berpikir, ke hati, itu begitu. Ya yang dia lihat orang itu lagi. Nah, masuk lagi. Lama-lama kan penuh lama-lama ya. Bener lihat laki-laki yang mirip-mirip itu deg-degan dia. Nah, itu seperti itu. Bisa di entertainment kejadiannya banyak sih. Teman-teman saya. Oh iya banyak lah. Kemarin juga yang baru keluar dari penjara juga ada.
Iya. Hah? Lah itu yang kemarin naik mobil merah. Oh, Kan itu juga kan, ya itu sama, itu kan kemana-mana, maaf ya, itu gamisan kan gitu ya. Maaf loh, ini maaf loh, saya minta maaf. Ini kan betul itu, saya juga kenal. kasusnya juga karena itu. Ya kasusnya juga karena itu, padahal gamisan kan gitu. Berarti banyak jin di dalam dirinya itu Banyak. mempengaruhi gitu Pak. Banyak, makanya kalau ada orang Muslim dia bilang kalau dia nggak ada jin itu pertama kali saya tanya itu melihat nggak kamu gitu. Kalau nggak melihat jangan ngomong nggak ada jin. Karena orang itu mau bilang ini gelas, ini cangkir, dia harus bisa melihat ini cangkir. Oke. Ya. Nggak bisa. Semua orang bilang ini cangkir, tapi Mas Diki karena nggak pernah melihat cangkir, bukan itu gajah loh. Kan nggak ketemu jadinya. Iya kan? Sama kalau momennya Paris, oh ini di Paris, bukan itu di Klender. Kan nggak ngerti kan, nggak pernah ke Paris. Kan gitu. Jadi orang jangan merasa hebat kalau dia itu menjustifikasi orang lain dengan masalah jin yang dia tidak tahu tentang jin. Belum pernah research. Belum pernah, iya research, jadi belum pernah meneliti, belum pernah. Ya seperti ini, memang saya diizinkan oleh Allah Ta'ala meneliti. Persoalannya kalau ada orang ngomong, loh Ustadz berarti kalau tahu jin, Ustadz ilmunya jin lah. Emang ya jangan seperti itu. Nabi Sulaiman itu bisa menaklukkan jin, apa dia tubuhnya juga penuh dengan jin? Kan ya jangan seperti itu. Bahkan Ustaz bukan Nabi. Semuanya hal itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Jangan ngomong seperti itu. Jadi berpikirlah bijak untuk meraih kemenangan nanti di akhirat. Amin. Kan seperti itu. Berpikirlah bijak dulu. Tanyalah baik-baik. Kalau mamanya saya itu mau ditanyain, Ustaz melihat jin enggak? Kalau mamanya saya jawab enggak, mau apa? Semua yang menghujat itu fitnah semuanya. Fitnah, dan bisa nggak dia melakukan fitnah itu untuk menjadi amal solehnya? Kagak. Nah itu harus bagaimana? Harusnya dulunya memang harus tanya. Kalau nggak tanya kan begitu. Akhirnya apa? Kamu akan menantikan dosa jariah di akhirat. Astagfirullah. Itu jelas. Kamu akan menantikan dosa jariah di akhirat. Karena apa? Orang-orang yang begitu itu sombong, terlalu sombong untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Ini, nah di sini kalau saya riset tentang ini, nggak perlu kok saya ditanya jinnya ngomong, nggak perlu, menganalisa aja saya. Oh biasanya Allah itu seperti ini, salahnya berarti dari orang tua, bukan dari Allah. Makanya orang yang wadam, banci, LGBT, jangan salahkan Allah. Mas Ahmad pun tidak saya bolehkan menyalahkan orang tuanya, walaupun secara genetik yang salah adalah orang tua. Saya nggak boleh, jangan. Tapi tahu ya, kamu tahu Ustaz. Nah tahu itu menjadi kuat untuk mendoakan orang tua. Kuat bahwa orang tua saya yang salah. Ampuni orang tua saya ya Allah. Kan seperti itu. Ampuni beliau yang salah ya Allah. Sehingga aku seperti ini. Ampuni beliau. Ampuni ibuku. Ampuni ayahku. Kan seperti itu. Makanya kalau saat ini rasa dengan laki-laki itu sudah hendak, disinilah Allah berkata bahwa sebagian doa-doanya dikabulkan. Masih sebagian loh ya, belum yang lain loh ya. Nah inilah saya cerita, Allah tidak dolim kepada hamba-hambanya. Ini keren Ustaz. Kebanyakan anak sekarang tuh orang tuanya protes kalau orang tuanya salah. Iya memang benar. Termasuk ya saya juga. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau justru tidak menyalahkan orang tua tapi mendoakan gitu. Iya. Keren. Memang seperti Keren banget. Masya Allah. Kerennya itu kan karena niat Mas Ahmad sendiri pengen berubah. Memang salah satunya itu. Niat yang kuat. Kalau saya melihatnya memang inilah salah satu petunjuk dari Allah Ta'ala melalui Mas Ahmad, kita bisa sharing di YouTube sebenarnya. Betul. Ini ilmu, bukan main-main sebenarnya. Ini ilmu. Jadi nggak ada istilahnya ilmu yang seperti ini tidak terselesaikan dari sisi Islam. Terselesaikan ini. Oh ini apa yang saya berikan ini sudah bukan analisa, ini hukum. Paham ya Mas? Paham maksud saya? Kalau seseorang dokter meneliti obat itu, dia sampai meneliti tikus di ini pakai ini sampai tikusnya mati ini sampai dia menemukan tikus pakai ini membaik, prosentasenya di ini membaik, berarti dia yakin hukumnya obat yang ini
boleh dikerjakan. Betul nggak ya? Betul, jadi- Itu hukum. Nah ini yang saya ceritakan, ini sudah menjadi hukum kalau itu ilmu manusia ya. Iya. Ini menjadi hukum. Dan ini yang saya ceritakan ini keluar dari syariat tidak? Tidak ada. Semuanya saya tuh. Emang saya suruh ngapa-ngapain kan nggak ya? Hanya suruh Mengaminkan doa. mohonkan ampun orang tua di titik ini, titik ini, titik ini. Inilah cara-cara Islam. Kalau ibaratnya tadi diceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum, apa saja musibah yang kau terima itu dari buah tangan sendiri. Mas Ahmad memang menerima buah yaitu merasa suka dengan laki-laki kuat sejak kecil, paham ya? Tapi kalau dilihat dari ayat ini, kalau karena sejak kecil kita sudah punya basic bahwa kalau anak kecil sebelum akil balik tidak punya dosa. Oke. Itu saya akui, betul hadisnya seperti itu. Nah, setelah nanti dia akil balik dalam hadisnya yang lain, orang tersebut itu ditulis amalnya, baik perbuatan baiknya maupun perbuatan dosanya. Nah, itu baru itu. Nah, di titik pada saat Mas Ahmad ini sebelum akil balik, memang yang salah berarti orang tuanya. Berarti ayat tersebut memang dipergunakan untuk menguji orang tua sebenarnya. Ada yang salah di kamu. Tapi dengan kedewasaannya Mas Ahmad walaupun belum dewasa, dengan bijaknya Mas Ahmad mencoba mencari jalan keluarnya atas izin Allah. Solusi, mencari solusi, ketemu dengan saya, akhirnya paham karena Mas Ahmad barangkali sudah banyak melihat video YouTube dari banyak para ustadz, kemudian kayaknya yang tertarik dengan ini kayaknya gitu ya. Nah, karena memang harus di Islam itu solusi dari segala masalah. Jadi bukan menghujat dari sesuatu hal. Kan begitu. Kebanyakan kan kita itu orang-orang itu kan menghujat. Bukan mencari solusinya. Menyakiti hati. Nah, ya, jangan, padahal tidak boleh kan gitu ya. Nah, kalau Mas Ahmad ini mencoba mencari solusi yaitu dengan mendoakan orang tuanya. Dan doa itu betul-betul dilakukan, belajar untuk istiqomah. Enggak cuma doanya, ya ibadahnya, ya amal soleh. Walaupun belum begitu banyak barangkali dengan Mas Ahmad yang tidak begitu banyak salah dan dosa, malah kebanyakan itu yang diambil oleh Allah Ta'ala. Sehingga sebagian dari jin ini mulai dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ini dibacain macam-macam, ya nggak bisa. Nggak bisa, karena banyak yang sudah mencoba di ini, ya nggak bisa. Wong jin kok ketemu jin? Ya nggak bisa. Ya jin itu harus dikeluarkan, sehingga dia benar-benar, oh iya, saya yang anu sama laki-laki si ganda Ustadz, cuma melihat masih agak terngiang, masih ingat, atau nggak usah begitu. Mas Kiki aja juga kadang-kadang kemarin siapa yang itu, ya itu normal aja lah. Tapi kan nggak ada keinginan untuk ngejar, Iya, betul. kan gitu. Masih ada tidak sekuat dulu atau tidak, memang tidak dikejar. Kalau sudah nanti Mas Ahmad di titiknya memang enggak, hanya ingat aja biasa, ya normal lah menurut saya ya. Tapi nanti penyelesaiannya insya Allah nanti di sini, memori semua, nah semuanya kan di sini. Jadi bisa aja memori ini yang paling kuat di salah satu orang tuanya Mas Ahmad. Jadi memang cara berpikirnya kuat sekali. Pada saat tersebut itu kayak kalau merendahkan, kalau ibu merendahkan suami kok enggak, yang merendahkan apa? Ngejek ya bentuknya. Apa ya, kalau ngejek itu kok nggak berani frontal ya? Motivasi kali ya. Di sini ya. Iya, Oh, ejek di mendem. batin gitu. Iya, ngecek di batin ya, karena beliau tidak begini. Kalau wanita, Amandel nggak usah. iya, amandel itu menyimpan marah memang. Iya betul kalau amandel ini Dari luar negeri waktu itu terus akhirnya stop, nggak kerja. menyimpan marah. Memang betul. Kesel suaminya kayak gitu kali ya, tapi dia mendem. Dia gitu. mendem. Akhirnya, Kayak unek-unek juga gitu. Sehingga ya yang itu yang dipikirkan, kalau saya mikirnya malah kayak laki-laki kok, malah kayak perempuan bisanya cuma marah aja kayak gitu. Jadi ya ngecek tapi bentukannya diem, sehingga menyimpan marah. Nah di antara itu ada doa-doa yang berhubungan dengan suami yang sebenarnya juga tidak boleh. Jadi wanita ngomong seperti itu kepada suami juga tidak boleh. Harusnya wanita tersebut itu bertasbih aja cukup lah ya. Kalau memang mau membantu di keluarga dengan bekerja, siapapun atas izin suami mengizinkan, kerjalah, nggak apa-apa. Saya sih seperti itu ya.
tapi jangan merendahkan suami. Nah, kasusnya nanti seperti ini. Nah, yang LGBT yang lain itu ya mirip kasus itu insya Allah. Sama seperti pusing dari mana? Dari suuzon. Kalau ringan begitu. Tinggal pusingnya mana? Depan. Kamu ada masalah yang kamu pikirin, nggak ketemu solusinya. Kalau saya begitu, itu depan. Kalau tengah, kamu ada masalah, kamu mikirin sampai di rumah, besoknya kamu pikirin, tapi nggak ketemu solusinya. Dia apa saja? Insya Allah betul. Kalau belakang Ustaz. Kalau belakang jengkel. Dikit-dikit jengkel. Mendem ya, mendem. Iya, jengkel. Jadi mendem. Jengkel. Jadi dikit-dikit jengkel. Emang kamu? Iya, gitu ya. Oh enggak. Kita tanya ya. Oh ya, tanya. Bagus berarti. Tapi emang betul. Jadi alhamdulillah. Ya rata ya. Depan jengkel. Rata-rata jengkel. Nanti kan di sini itu kan nanti ke bawah. Sakitnya dari mulai atas ke bawah sampai ke arah tulang ekor. Nah ini nanti urusannya jengkel di dalam keluarga. Kalau sampai ke bawah ini bisa dengan pasangannya, bisa juga dengan orang tua yang menyebabkan sakit HMP, saraf terjepit seperti itu. Jadi orang selama ini hanya melihat dari sisi kedokteran, boleh sih. Tapi kalau saya menjawab dari sisi syariat, saya jawab karena apa? Semua penyakit itu insya Allah berhubungan dengan perilaku manusia itu sendiri yang keluar dari jalur contoh baik dari Rasul. Itu kuncinya. Contoh baik dari Rasul yang dia ingkari. Nah, makanya sesuatu hasanah dari Rasul itu, contoh yang baik dari Rasul itu harus kita contoh. Jadi itu tidak hanya cuma mengucap Masya Allah aja. Kita harus mencontoh benar. Ini kasus seperti Mas Ahmad ini benar-benar ada di lingkungan kita. Ini mohon maaf, kadang-kadang saya tidak mau menyelesaikan persoalan saya, malah saya berdosa. Ya ujiannya nggak lulus. Ya ujian nggak lulus nanti sendiri. Memang naik kelas. Ya enggak. Makanya harus belajar tetap diselesaikan. Manusia itu sebenarnya begini, kalau boleh saya cerita. Manusia itu diberikan akal oleh Allah Ta'ala untuk berpikir. Memang ada hal-hal tertentu diizinkan manusia itu sendiri menyelesaikan masalahnya atau masalah orang lain diizinkan. Dan juga ada orang yang biasa menyelesaikan masalah itu di titik-titik tertentu dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya atau masalah orang lain. Nah, kenapa dua masalah ini bisa bergantian? Bisa. Itu untuk menguji orang tersebut. Kalau orang itu bisa menyelesaikan masalahnya atau masalah orang lain, dia bersumber pada Allah enggak? Bersumber pada Allah itu yang gimana? Dia merasa bahwa yang menyelesaikan masalahnya itu atau menyelesaikan masalah temannya atau orang lain itu dia atau Allah. Kalau itu yang dia berkata bahwa oh itu yang menyelesaikan masalah dia, saya itu sudah dosa. Dia bermain dirinya Tuhan. Nah itu tidak boleh. Kemudian pada saat orang tersebut yang bisa menyelesaikan masalah, dia tidak bisa menyelesaikan masalah beberapa kali. Itu juga menguji dia frustrasi tidak, bukan begitu. Kalau dia frustrasi ya normal, dia masih manusia, dia masih ada teman-teman setan yang ada di situ. Persoalannya adalah seorang muslim yang belajar taat pada Allah Ta'ala, dia tahu semua masalah itu akan selesai yang menyelesaikan siapa? Allah. Baik yang kita pikirkan atau yang kita tidak pikirkan, itu yang menyelesaikan Allah, bukan kita. Karena Allah sudah menceritakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi sudah dijelaskan di situ. Jadi di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nah, yang memberikan kemudahan itu siapa? Allah. Tetapi kita yang mengaku-ngaku yang menyelesaikan kemudahan, yang memberikan kemudahan itu kita. Seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh. Hanya seperti kasus Mas Ahmad, ini sudah semuanya itu dari Allah, bisa aja dari doanya Mas Ahmad, amal soleh, imannya Mas Ahmad, bagaimana doanya tidak keluar, dimohonkan ampunan dosa orang tua. Hanya itu, sehingga orang tuh kalau Mas Ahmad iman kuat dan sebagainya, amal soleh cukup, ini jin yang bencis ini memang mulai keluar dia kan gitu ya. Alhamdulillah, sehingga itu nggak memengaruhi ya seperti itu. Bukan hanya cuma sihir, ngurusin kuntilanak, ngalor ngidul, ngurusin kuntilanak, ngurusin genderuwo, di sana ada genderuwo, di sini ada didatengin, ya ngapain? Nah, kalau sudah gitu ngomong, kamu dosa, kamu musyrik. Loh, ya memang sejak dulu zamannya Nabi Adam itu yang begitu ya musyrik. Ya kan gitu.
Tapi ini merendahkan dalam hati aja, konsekuensinya sebegini beratnya ya kalau kasih ke anaknya. Iya. Apalagi merendahkan dengan berkuar-kuar gitu Ustaz. Makin parah ya Ustaz, berarti. Ya, ya paling nggak masuk surga. Maksudnya tingkat kebencisannya itu loh. Loh enggak, kalau Mas Kiki tadi lain. Mamahnya kan maksudnya Kalau dari sisi ini, dalam hati aja. dari dalam hati aja seperti ini. Apalagi kalau yang Dia merendahkan. bener-bener. Ya itu tadi, nggak masuk surga. Tapi yang begini aja, belum tentu orang tuanya kalau dikasih masukan ini nggak bisa kok nyelesain. Umpamanya kalau kasus seperti ini ke guru ngajinya coba maaf nih, karena kita kan dakwah sama-sama dakwah nih. Bisa nggak misalnya seperti ini? Gelagapan. Paling hanya cuma kemasukan jin becong itu kan ngarang-ngarang aja. Boleh sih ngarangnya ya walaupun benar tapi ya boleh. Tetapi bisa nggak kamu nyelesain? Wah ya ini saya nggak kuat saya. Ya kan nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang nggak mau jujur mengakui kalau nggak bisa menyelesaikan. Persoalannya karena banyak juga orang itu hanya memberikan ilmunya agama. Nggak tahu. Kadang-kadang dia tidak menjalankan. Nah, sebenarnya kalau seseorang berdakwah dia menjalankan beneran di segala titik, Allah itu memberikan hidayah kok. Memberikan hidayah. Insya Allah. Tetapi salah satu hidayahnya yang berdakwah ini adalah salah satunya, tidak semuanya dikabulkannya doa. Ini sudah ngomong ini karena ini saya. Lah kan jadi salah lagi, bukan dari Allah berarti. Nah kan salah. Kalau sudah salah gitu berarti dia sudah belok. Nah yang kasus seperti ini adalah kasus dari kita yang berdakwah. Ya, jadi jangan menyalahkan yang seperti ini. Ditanya itu, saya nggak pengen. Kalau memang yang berdakwah itu menyalahkan orang-orang LGBT, ya harusnya yang disalahin siapa? Itu kan takdir itu terjadi atas keinginan siapa? Siapa yang mentakdirkan begitu? Kan Allah mengizinkan terjadi. Nah, yang dia harusnya jangan nyalahin itu. Kalau saya begitu malu harusnya. Kamu sholat tertib kok kamu masih aja nyalain gitu. Yang menjadikan itu terakhir seperti itu siapa? Yang mengizinkan kan Allah. Berarti kalau kamu jangan menyalahkan ini, salahin aja Allah. Kalau kamu harusnya nggak boleh seperti itu. Cari solusinya agar dia itu bisa kembali ke jalan Allah. Nah itu baru hebat di mata Allah Ta'ala. Kalau mau memaki aja mah Hebat juga bisa. Lah iya. Coba ya. Ya bebek itu kalau kamu sholat mau pek. Nah kan gitu. Asal ngomong ya. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa sebagai seorang muslim kalau ada masalah itu dicari solusi. Jangan menghujat. Orang muslim yang menghujat saudaranya yang lain itu tetap dosa dia. Tidak bisa, apalagi dia tidak punya dalil yang jelas untuk menyalahkan saudaranya itu. Nah, semua orang yang mengikuti yang begitu-begitu, dia akan menjadi gerbong besok di akhirat. Gerbongnya dia, semakin dia itu salah, semakin dia akan masuk. Kecuali orang tersebut datang kepada orang yang dimaki, datang kepada orang yang difitnah untuk meminta maaf. Meminta maaf itu juga tidak menghilangkan yang lain-lainnya, masih aja menceritakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh saudaranya sebenarnya, kan seperti itu. Nah kalau begini kan solusi. Muslim adalah solusi masalah dunia. Muslim solusi masalah dunia. Cuma orang itu diberi hidayah enggak oleh Allah Ta'ala, atau dia tetap marah dengan berteman dengan setan, iblis dan dajjal yang akhirnya mengeluarkan statement itu adalah fitnah dajjal yang dia keluarkan. Kalau begini enggak, jenazah keluar apalagi dajjal. Nanti terakhir bisa